Berlatar belakang di mana harga Kinder Joy tidak semahal pada saat ini, dikisahkan ada seorang pria bernama Doyong. Ini dia orangnya. Diceritakan bahwa ia baru saja lulus mata kuliah pendidikan jasmani. Namun setelah lulus, hingga saat ini Doyong belum juga mendapatkan sebuah mata pencarian atau bisa disebut sebagai pekerjaan. Sebenarnya, ia telah banyak mengirim lamaran pekerjaan, tetapi tak satupun perusahaan yang mau mempekerjakannya. Di pagi itu, ia mendapatkan sebuah telepon dari seorang gadis putih mulus bersih bernama Shin Hye. Ini dia gadisnya. Di sana, Shin Hye begitu kesal karena mobil milik Doyong selalu menghalangi jalan keluar mobil dari Shin Hye. 아저씨는 나갈 수 있을지 몰라도 전 못 나가요. Sebenarnya, Doyong sengaja melakukan semua ini semata-mata agar bisa bertemu dengan gadis biduan satu ini. Karena selama ini Doyong memendam perasaan kepada Shin Hye, namun ia belum berani mengungkapkannya, dan film pun dimulai. Di pagi itu, Doyong sedang sarapan pagi dengan menyantap semangkok makanan kesukaan kita semua, yaitu mie kuah telur dengan cabai potong. Betapa terkejutnya, ternyata Shin Hye adalah seorang reporter terkenal di sebuah stasiun televisi. Bak peribahasa berakit-akit ke hulu berenang ke tepian. Akhirnya, salah seorang sahabat Doyong memberikan informasi bahwa ada lowongan pekerjaan sebagai instruktur di sebuah tempat olahraga, atau bahasa kerennya tempat gym. Di sisi lain, ada seorang pria berambut lurus berbadan kekar bernama Sam Hong. Diceritakan, Sam Hong juga ingin melamar di tempat tersebut. Di sana, Sam Hong diinterview oleh seorang tante gahar yang bernama Aso. Ternyata, tempat gym ini memiliki cara tersendiri untuk mereview calon karyawannya dengan cara mengetes pengetahuan kuda-kudaan mereka. Dan lalu di ruangan itu juga, Aso pun langsung menjajal ilmu kanuragan burung perkutut milik Sam Hong. Tak lama kemudian, datanglah Doyong untuk melamar pekerjaan di tempat gym tersebut. Di sana, Doyong juga diinterview oleh tante gahar satu ini. Dari sini, sudah bisa dipastikan bahwa tempat gym ini juga memiliki jasa tambahan bagi para pelanggannya. Dan ternyata, untuk yang pertama kalinya, Doyong pun mendapatkan sebuah mata pencarian, yang dikala itu ia langsung memberikan kabar gembira kepada sahabatnya. Pada esok harinya, Doyong yang akan berangkat bekerja berpenampilan semaksimal mungkin. Dalam benaknya, setelah mendapat pekerjaan, Shin Hye akan membuka pintu hati untuknya. Di sana, Doyong mendapatkan jabatan pekerjaan sebagai instruktur gym. Betapa terkejutnya Doyong di kala itu. Ternyata, Shin Hye juga salah seorang member di tempat ia bekerja. Tak membuang kesempatan, di sana, Doyong mencoba memberikan perhatian lebih kepada Shin Hye. Namun, Shin Hye tak terlalu menghiraukannya. Tak patah semangat, dibantu sahabatnya yang berpura-pura menjadi seorang penjahat yang ingin membegalnya. Di sana Doyong seakan-akan menjadi seorang pahlawan bagi Shin Hye. Namun apa daya, rencananya tak berjalan dengan lancar. Sahabatnya malah jadi bulan-bulanan bagi Shin Hye. Lanjut cerita, saat di tempat kerja di sana Doyong bertemu dengan Sam Hong. Ternyata di sana Sam Hong mendapatkan jabatan sebagai instruktur gym VIP yang dikala itu langsung memondong seorang gadis Banor yang Mimin tak tahu namanya. Terlihat Sam Hong begitu profesional saat memberikan arahan gerakan kepada member VIP tersebut. Tetapi tangan Sam Hong yang liar malah menembus semak belukar goa gadis itu. Dan terpaksa Mimin potonglah videonya. Setelah memuaskan videoan tadi, di sana Sam Hong bertemu dengan Shin Hye. Terlihat Sam Hong juga mengincar gawang dari Shin Hye yang terlihat cukup segar dan menggiurkan. Yang lalu, Sam Hong menemui Aso di ruangannya untuk mengatakan bahwa hari ini ia telah mendapatkan seorang korban gym di private-nya. Mendengar berita itu, Aso pun merasa bangga akan kinerja dari Sam Hong. Di sana, Aso menghadiahkan sebuah bakpo hangat miliknya kepada Sam Hong. Dan lagi enak-enaknya,
Tiba-tiba, Doyong datang ke ruangan Aso. Terlihat raut wajah Aso yang seperti melihat keenakan. Ternyata, di bawah mejanya, ada seorang ninja ekspres yang sedang menyelinap dan melahap bakpao hangat miliknya. Kekuatan Samhong memang bisa kita acungi jempol, yang pada malam harinya, ia bersama seorang gadis member VIP melakukan gym di ruangan private-nya. Doyong yang merasa penasaran, perlahan mencoba mengintip mereka. Betapa terkejutnya, Doyong melihat jari jemari Samhong yang menjelajahi gemulai tubuh gadis tersebut. Pada esok harinya, Doyong tidak tahu apa-apa tentang jasa tambahan di gym tersebut, lalu melaporkan perihal kejadian semalam kepada Aso. Di sana, Doyong juga ingin kenaikan jabatan sebagai instruktur gym VIP. Namun, ia harus melewati tes terlebih dahulu. Tanpa babi bu, Doyong hanya bisa pasrah saat batang singkongnya terpontang-panting di kedalaman goa milik Aso. Ternyata, Aso sangatlah puas akan gaya main dari Doyong. Namun, Aso memberikan sebuah buku pedoman agar Doyong semakin profesional dalam dunia kuda-kudaan. 감사합니다. 감사합니다. Tak membuang waktu, pada malam harinya, Doyong pun langsung mempelajari buku tersebut. Saking menghayati gambar dalam buku itu, tiba-tiba ia mendengar sebuah suara dari kamar tamunya. Dan ternyata, di sana ada Shinhye yang duduk santuy ditemani segelas minuman. Melihat pose Shinhye bak primadona, Doyong pun langsung tancap gas untuk menyergap goa Shinhye yang sudah rimbun dengan pepohonan. Namun ternyata, semua itu hanyalah sebuah mimpi. 안녕하세요. Lanjut cerita, saat di tempat kerja, Doyong bertemu kembali dengan Shinhye di sebuah tangga. Di sana, Doyong ingin mengajak Shinhye untuk makan malam bersama. Namun lagi dan lagi, Doyong mendapatkan sejumlah penolakan. Secara tidak sengaja, Doyong melihat Shinhye di kala itu sedang bersama Samhong. Dan betapa terkejutnya, ia melihat Shinhye yang sedang private gym bersama Samhong. 자, 이 상태에서 그대로 무릎을 구부려서 천천히 앉았다가 일어나세요. 한 번 더, 한 번 더. Dari sini, hati Doyong pun hancur berkeping-keping. Untuk mencurahkan isi hatinya, Doyong pun melampiaskan ke sebuah bar bersama sahabatnya. Karena kebanyakan minuman kemarin malam, mengakibatkan Doyong di kala itu mengalami diare. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Ia mendengar sebuah rintihan dari toilet sebelah. Ternyata, Aso dan Samhong sedang ceplak-ceplok di toilet tersebut untuk mendapatkan sensasi yang baru. Entah pakai obat apa, pada malam harinya, Doyong melihat Shinhye yang sudah digandeng oleh Samhong. Karena penasaran, yang lalu Doyong mengikuti mereka berdua. Dan ternyata, di kala itu Shinhye dibawa ke kediaman dari Samhong. Di sana, Shinhye disodorkan banyak minuman sehingga ia pun mengalami teler. Dari sini, sudah bisa disimpulkan, dengan mudahnya Samhong akan menceploskan singkong kualitas ekspornya ke gawang dari Shinhye. Penasaran dengan identitas Samhong, lalu Doyong meminta bantuan kepada sahabatnya untuk mengetahui jati diri siapa Samhong sebenarnya. 내가 겁나 통한다. Tak butuh waktu lama, sahabatnya memberikan informasi ternyata di samping tukang pelorotin celana, Samhong juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai tukang pelorotin harta dan benda. Terbukti, saat Shinhye sudah ketagihan akan singkong rebus milik Samhong, ia meminta sejumlah bayaran untuk sekali servisnya. Jika tidak, ia akan menyebarluaskan video syur mereka selama ini. Merasa Shinhye dalam bahaya, Doyong pun berupaya menghubungi Shinhye untuk menyampaikan informasi tersebut. Namun semua telah terlambat. Dikala itu, Shinhye sudah menjadi tawanan bagi Samhong. Tak pikir panjang, Doyong bersama sahabatnya langsung memacu mobilnya ke kediaman Samhong. Merasa rencananya telah tercium, di sana Samhong dengan cepat mengunci rumahnya. Dengan kekuatan cinta dari Dewi Bulan, Doyong pun dapat melompat tinggi hingga ke lantai atas.
Dengan ulti yang masih tersedia, Doyoung pun langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya. Dan ia pun berhasil menyelamatkan pujaan hatinya. Penutup film, akhirnya Doyoung pun berhenti bekerja di tempat gym tersebut dan hidup bahagia bersama Shin Hye. Lalu film pun tamat.